Nah, ternyata dia 5 kilo Pak. Jadi di sini 18.000 batang dikali 1.800 berkisar 32 juta kerugian kita di lahan pertanian kita ini Pak. Jadi kalau tidak laku ini dalam 1 minggu lagi, ini kolnya bahkan menjadi kompos Pak. Ya, terima kasih banyak buat tim atau editor YouTube Udedi Labana Tani. Saya perkenalkan diri saya, Bapak Herman Syukur Pasaribu, sebagai petani milenial, sebagai petani dairy, sebagai petani kota tani nilai andalan. Terima kasih kepada Bapak tim YouTube Udedi Labana Tani telah hadir untuk melihat bagaimana situasi lokasi pertanian kami atau lokasi situasi tanaman kita pada sekarang ini Pak. Nah, sebelum kita melihat Pak, ini ada berapa luas ini, ada kurang lebih 20 rantai. Jadi kita menanam tanaman kubis di sini sekitar 18.000 batang Pak. Dan kita pada saat ini sudah pada waktu tanaman kol kita sudah 3 bulan lebih atau 3 bulan 2 minggu, sudah berumur 104 hari Pak. Nah, kita memberikan modal karena kenapa tinggi modal kita Pak? Karena kita mengambil kualitas kol kita. Jadi kita memberikan modal di sini per batangnya 1.800 per batang Pak. 1.800 per batang. Kenapa bisa gitu Pak? Karena kalau semakin besar modal kita, semakin besar produksinya. Dan berpengaruh juga Pak, kenapa tinggi modal 1.800 atau 1.700 paling sedikit? Karena pengaruhnya harga bahan kimia atau bahan pupuk atau bahan pestisida yang kita masukkan di sini. Bagaimana biar tanaman kol kita ini bisa super? Jadi kita memberikan pestisida atau kimia atau pupuk kandang kemari sebanyak-banyaknya. Makanya bisa seperti ini besar kol kita Pak. Bisa dilihat ya Bapak, ada beberapa bisa kita katakan 4 kilo ke atas ada. Nah, ini ada 70% Pak. Nah, bisa kita jalankan ini Pak. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini bisa kita katakan ini udah di atas 5 kilo. Jadi dalam 1 minggu ini sudah saya mengelobi toke kol dari Tanah Karo, dari Kabupaten Dairi. Ternyata mereka mengatakan tidak ada masuk ekspor ke luar. Jadi seharusnya kol kita ini barang ekspor Pak. Karena kualitasnya sudah di atas standar. Jadi yang paling besar
Ini tadi yang kecil 3 kilo, yang besar 5 kilo sampai 4,5 kilo. Jadi kenapa mahal modal kita di sini? Itulah pengaruh tadi kita mengambil produksinya super. Jadi di sini 18.000 batang dikali 1.800 berkisar 32 juta kerugian kita di lahan pertanian kita ini, Pak. Jadi kalau tidak laku ini dalam 1 minggu lagi, ini kolnya bahkan menjadi kompos, Pak. Jadi kerugian kita dalam 3 bulan bisa mengalami 32 juta, Pak. Ini kenapa kita mengatakan tidak laku? Kalau kita bawa ke pasar lokal masih ada, Pak, yang bisa kita bawa ke pasar lokal. Ini berarti berapalah kemampuan pasar lokal kalau di Sidikalang paling 2 ton satu kali panen, atau 1-2 ton kita bawa untuk 1 pekan. Di pasar lokal Sidikalang ada 2 pekan, ada hari Rabu dan ada hari Sabtu. Jadi hanya 4 ton 1 minggu. Jadi yang di sana masih luas. Ini paling yang bisa kita bawa ke pasar lokal. Kalau ini dia, Pak, inilah nanti khusus pasar lokal. Ini modalnya 1.000 per batang ini. Ini modal 1.000 per batang ini. Nah, tidak ada banyak pupuk kimianya, hanya 2 kali cor ini kemari ya, Pak ya. Ini kita buat kompos sedikit, kita berikan pupuk kimia hanya sekedar. Jadi modalnya ini adalah 1.000 per batang, Pak. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia, Pak, hasilnya seperti ini kalau kita memberikan 1.000 per batang modalnya, Pak. Jadi begitulah, Pak, keluhan kami dari petani milenial, dari petani Kota Tani Nelayan Andalan, dari petani dairy. Jadi semoga cukup aku yang mengalami kerugian dalam penanaman kubis pada saat ini. Karena kita penanaman kubis 90.000, Pak, kemarin. Yang sudah kita berangkatkan hanya masih 20.000 batang. Ditambah 8.000, 40.000 batang yang sudah kita berangkatkan. Jadi tanaman kubis kita ini ada 50.000 batang lagi. Nah, jadi disinilah masih 1 titik ini sudah mengalami kerugian. Kalau tidak diangkat dalam 1 minggu ini pakas menjadi kompos semua. Jadi kita mengalami kerugian 32 juta hanya untuk tanaman 1 titik ini, Pak. Jadi semoga kedepannya kita mengharapkan kalau kita bertanaman lagi, kita mengharapkan harga yang bersahabat dan memberikan semangat petani untuk terus berkesinambungan untuk bertanaman tanaman kol. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengalami seperti saya pada hari ini, kita tetap bersyukur, kita tetap berdoa, karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, masih bisa berkarya untuk kedepannya. Horas, Juan-Juah, salam dari kami, petani milenial, atas nama Bapak Herman Syukur Pasaribu.